Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu relaksasi uji nyali. Perkenalkan, namaku Natasha Putri, biasa dipanggil Tasha. Malam itu, aku dan teman-temanku sedang melaksanakan kegiatan persami perkemahan Sabtu Minggu di bumi perkemahan yang letaknya di bukit belakang sekolahku. Singkat cerita, sehabis makan malam jam 9, kami semua dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan tiap kelompoknya terdiri dari 15 orang anggota. Kemudian tiap kelompok bergiliran diajak kakak-kakak pembina menuju ke sebuah lapangan, yaitu lahan luas kosong yang berada di puncak bukit. Suasana di tempat itu sangatlah sunyi. Angin-angin berhembus meniup pepohonan dan semak belukar yang berbaris mengelilingi lahan kosong itu. Di ujung barat lapangan terlihat penuh ditumbuhi rumput liar dan sebuah pohon beringin besar tua yang tampak menyeramkan. Di sebelah utara tampak puluhan pohon pinus tumbuh berjejer, tidak beraturan. Di sebelah selatan merupakan tempat kami membangun tenda yang di bagian belakangnya ditumbuhi anai-anai dan beberapa pohon hutan. Dan di sebelah timur ditumbuhi rumpun bambu dan semak belukar. Dari kejauhan sekali terdengar suara lolongan anjing hutan yang membuat suasana malam itu kian mencekam. Sesampainya di tengah lapangan, kami semua disuruh duduk bersila menghadap ke arah barat. Dan formasi 5 baris ke samping dan 3 baris ke belakang. Kemudian kakak pembina menyuruh kami untuk menutup mata dengan selembar kain hitam yang sudah dipersiapkan oleh mereka sebelumnya. Mereka lalu mengecek sebelumnya kami satu persatu untuk memastikan mata kami tertutup dan tidak bisa melihat keadaan sekitar. Kemudian salah seorang dari mereka mulai memimpin kegiatan itu. Saat itu aku kebetulan duduk di barisan paling belakang dan merasa sedikit merinding juga. Tiba-tiba seorang teman yang duduk di depanku berbisik kepada temanku yang duduk di sebelahnya, menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan temanku bilang bahwa saat ini sedang dilakukan kegiatan relaksasi sekaligus uji nyali. Aku agak bingung mendengar jawaban temanku itu. Uji nyali kok kami semua hanya disuruh duduk bersila saja. 2 menit kemudian terdengar suara kakak-kakak pembinaku. Dia sepertinya sedang membacakan sesuatu yang bahasanya tidak aku mengerti, seperti sebuah mantra pikirku. 3 menit berlalu, suara kakak pembina kini mulai terdengar kurang jelas. Aku makin penasaran. Setelah berbisik, aku bertanya kepada temanku yang duduk di sebelahku, apa yang sebenarnya sedang dibacakan oleh kakak pembina kami itu. Namun, temanku tidak menjawab. Sepertinya dia tidak menghiraukan perkataanku. 5 menit berlalu, suara kakak pembina kini terdengar samar. Dia sepertinya berada sangat jauh dari kami. Pelan namun masih sayup terdengar. Menit selanjutnya aku tidak mendengar suaranya lagi. Terasa hening, hanya gemerisik dedaunan pohon diterpa angin.
memecah kesunyian malam itu. Tidak ada satupun suara dari teman-temanku yang terdengar. Mereka seakan terlelap dalam suasana bimbang dan ketakutan. Seperti apa yang kurasakan saat itu. Aku sebenarnya sangat penasaran ingin membuka penutup mataku untuk mengetahui apa yang sedang terjadi saat itu. Namun, hati kecilku seakan melarangku untuk melakukannya. Sama-sama dari arah belakangku terdengar suara langkah kaki seorang. Suara itu terdengar kian mendekat. Sepertinya berjalan dari arah sebelah timur yang merupakan semak belukar dan rumpun-rumpun pohon bambu yang gelap, menuju ke tengah lapangan tempat kami semua tertunduk. Beberapa saat kemudian, aku mulai merasakan angin dingin menerpaku, hingga membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba, kurasakan sebuah tangan dingin memegang pundakku dari belakang, yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Aku ingin teriak, namun tidak bisa. Suara teriakanku seperti tercekik di tenggorokan. Dengan mata tertutup, kurasakan tangan itu kini mengelus-ngelus lengan kiriku yang membuat pembuluh darahku seakan membeku. Tangan itu kurasakan layaknya tangan manusia, namun terasa dingin seperti mayat. Keringat dingin mulai keluar membasahi tubuhku. Aku mencoba sekuat tenaga agar waktu itu tidak jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, terdengar seorang kakak pembina berbicara. Dia menyuruh kami untuk membuka penutup matanya. Hatiku mulai merasa lega, dan aku secepatnya membuka kain hitam penutup mataku itu. Ketika aku melirik ke sekitarku, ekspresi wajah dari teman-temanku semua terlihat sangat ketakutan. Mereka duduk terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Mereka seakan masih shock dengan apa yang baru saja dialami. Bahkan ada 3 orang temanku yang berada di barisan belakang, tergeletak tidak sadarkan diri, termasuk temanku yang tadi duduk di sebelahku. Kemudian kakak pembina menyuruh kami untuk cuci muka dan kembali ke tenda masing-masing. Dan sebagian lagi dari mereka membopong 3 orang teman kami yang jatuh pingsan tadi ke tenda panitia untuk diobati. Sesampainya di tenda, setelah cuci muka, kami semua merasakan letih yang amat sangat, seperti telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Hingga akhirnya kami semua tertidur lelap dan tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, setelah sarapan, kakak pembina menyuruh kami untuk berkumpul kembali di lapangan. Satu persatu dari kami diminta untuk menceritakan hal-hal yang dialami semalam. Teman-temanku bercerita bahwa mereka semua mengalami hal aneh dan menakutkan. Di antaranya, mereka ada yang mendengar suara langkah kaki seorang berlarian dari arah belakang. Ada juga yang merasa rambutnya disentuh dan dielus-elus. Bahkan salah satu dari temanku berkata bahwa sebelum kegiatan dimulai dan sebelum kami semua diminta untuk menutup mata, dia melihat seorang anak kecil dan perempuan berbaju putih berambut panjang dengan wajah pucat sedang menyeringai dari balik pohon beringin besar sebelah barat lapangan, dan duduk di sebuah dahan pohon sambil memainkan rambutnya dan mengayunkan kedua kakinya. Dan yang membuat aku dan kami semua sangat kaget yaitu ketika mendengar pengakuan dari ketiga orang temanku yang jatuh pingsan waktu itu. Katanya mereka semua waktu itu mendengar ada seorang berbisik seperti suara seorang wanita. Tapi kata-katanya tidak jelas dan temanku sepertinya mengenali siapa suara itu. Kemudian temanku yang waktu itu duduk di sebelahku berkata bahwa yang dia dengar adalah suara goib dari teman sekelasnya dulu waktu di kelas 1. Namun sekarang dia sudah meninggal karena sebuah kecelakaan.
Dia adalah Natasha Putri yang disebut. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka ceritanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.